Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anakku sekalian, senang sekali berjumpa dengan kalian semua pada pagi hari ini yang menjelang siang. Ya, ini hari ketiga. Alhamdulillah, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat gitu ya. Oke, perkenalkan saya Pak Agus Setiawan, Waka Kurikulum SMA Negeri 1 Driorejo. Yang pertama saya sampaikan selamat datang di SMA Negeri 1 Driorejo. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang pengenalan kurikulum 2013 dan cara belajar efektifnya di era pandemi saat ini. Jadi bagaimana nanti implementasinya, penerapannya, itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurikulum itu ada dan memang diciptakan, ya, dibuat sebagai suatu hal yang bersifat dinamis, di mana ada struktur isi atau kontennya yang harus terus berubah, ditambah, bisa juga disesuaikan terkait dengan keadaan kekinian, kebutuhan yang dirasa perlu untuk ditetapkan dalam garis-garis yang ada di dalam kurikulum. Sesuai dengan perkembangan kekinian, sangat wajar, sangat biasa kalau kurikulum itu ada perubahan, ya. Nah, yang kita pakai saat ini anak-anak namanya adalah kurikulum 2013. Nanti akan kita bahas bersama bagaimana menerapkannya, ya. Bagaimana anak-anak menyikapinya, itu nanti supaya ada kesepahaman yang sama, anak-anak udah siap belajar dengan garis yang udah disepakati dalam kurikulum. Ada 4 tuntutan standar kompetensi anak-anak. Semuanya harus tahu. Ya, ada KI, ya. KI 1, 2, 3 dan 4. 1 itu kita mengembangkan, ya. Mengembangkan terkait dengan kecerdasan spiritual keagamaan yang dianut. KI itu kompetensi inti, ya. Oke, yang kedua itu siswa diharapkan nantinya memiliki kompetensi sosial yang baik. Di KI 3 terkait dengan pengetahuan yang mumpuni. KI 4 itu terkait dengan keterampilan, ya. Kalau ini semua nanti secara nasional anak-anak, secara nasional sama, ya. Semua cakupannya adalah membentuk manusia seutuhnya yang dibagi-bagi dalam 4 kompetensi inti ini, ya. Namun yang dilaporkan nanti di raport, ya, raport yang nanti kalian terima dan namanya raport sisipan, ada yang namanya raport semester. Jadi 4 kali insya Allah dalam setahun. Sisipannya untuk sisipan semester gasal dan genap, ya, untuk raport akhir semester dan juga akhir tahun, ya, ada 4 kali. Yang dilaporkan itu hanya di KI 2, ya, 3, 4. Seperti itu, ya. Bahasanya nanti kalau di raport ada namanya penilaian kognitif. Kognitif itu pengetahuan tentang, ya, materi yang diajarkan Bapak dan Ibu guru yang ada di buku. Bukunya nanti dipinjami sekolah, ya, semuanya, ya, dipinjami sekolah. Ya. Yang kedua ada penilaian, ya, secara psikomotor. Apa itu? Kemampuan yang bisa diperagakan. Gampangnya terkait dengan keterampilan atau skill. Misalnya kayak Pak Agus ini, ya, mengajar bahasa Inggris, ya, skillnya gampangnya nanti anak ini bisa mengutarakan pendapat, ya, menyampaikan sesuatu secara verbal, komunikasi secara dengan verbal itu dengan
kaidah-kaidah bahasa yang bagus. Nah, misalnya itu keterampilan atau skill. Yang terakhir adalah afektif, penilaian sikap, ya. Yang kalau di KI 2 ini bahasanya adalah kemampuan memiliki kompetensi sosial yang baik. Jadi sikap dia dalam belajar gimana, tanggung jawabnya gimana, disiplinnya gimana. Nah, itu akan dinilai sebagai kompetensi sosial. Begitu anak-anak. Selanjutnya, ya, siapapun gurunya anak-anak, itu di setiap mata pelajaran memang harus ya mengurai, ya, memiliki target bahwa peserta didiknya nanti memiliki 4 KI tadi, ya. Itu harus dipahami. Jadi belajar di sekolah itu bukan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, ya. Ada terkait dengan kecerdasan spiritualnya tadi yang di KI 1, ya. Terus ada juga tentang kompetensi sosialnya, afektifnya di KI 2, KI 3-nya pengetahuan atau kognitifnya, keterampilan atau kalau di bahasa rapot nanti anak-anak temukan namanya psikomotor, gitu ya. Nah, ini jadi apapun ya nama sekolahnya, siapapun guru pengampunya pasti nanti yang dibangun, yang dibentuk berkaitan dengan itu, yang dikembangkan berkaitan dengan 4 KI tadi, ya. Oke, jadi nanti anak yang pinter nggak hanya pinter dari segi pengetahuannya saja, tapi sikapnya juga insya Allah harus baik, ya. Target sasarnya seperti itu. Se-Indonesia ya sama, ini yang umum ya. Oke. Ini masih umum lagi anak-anak, dalam pembelajaran di SMA itu ada namanya mata pelajaran yang masuk kelompok A, ya, atau umum. Ini bisa dilihat di slide nih, semuanya sama, ya. Semua jurusan, kalau di SMA ada 3, ya, namanya jurusan atau kelompok IPA, ya, terus jurusan IPS dan bahasa, ini semua nanti dapat untuk mata pelajaran kelompok A atau umum ini. Demikian halnya ya dengan yang B, dengan alokasi waktu, ya. Ini seperti ini. Ini udah se-Indonesia juga sama, termasuk alokasi waktunya. Misalnya untuk agama itu 3 jam, ya. PPKN itu 2 jam dalam seminggunya ini anak-anak. Nah, ini sama. Ketemunya ini 26. Ini yang sama. Nah, selanjutnya ini ada mata pelajaran pilihan, ya. Nanti anak-anak udah dijuruskan, ya. Penjurusan itu berkaitan dengan apa? Nah, ini kita singgung sedikit ya. Anak-anak kan waktu daftar ulang tuh mengisi belangko ya. Nah, di dalamnya ada belangko penjurusan atau peminatan, ya. Itu sudah menjadi pilihan anak-anak 1. Tapi nanti juga harus di cross checkkan dengan aspek yang lain. Apa itu? Ya, kita juga perhatikan anak-anak pada tanggal 24 Juni kemarin itu kan sudah mengikuti yang namanya placement test atau tes penjurusan. Nah, itu juga akan menentukan anak-anak pada tanggal 24 Juni kemarin. Hasilnya sudah ada pada kami, ya, nanti menjadi salah satu bahan pertimbangan. Yang kedua, aspek yang kami perhatikan sebelum menjuruskan anak-anak itu kita udah laksanakan tes psikologi, ya, tes psikologi yang memang terkait dengan penjurusan salah satunya. Nggak hanya itu aja sih sebenarnya, tapi juga mengungkapkan bakat anak-anak apa sebenarnya, kecenderungan kemampuan yang anak-anak sangat tertarik itu apa, ya, hingga nanti pekerjaan yang cocok di sana dalam bidang apa itu menjadi referensi anak-anak. Nanti anak-anak mendapatkan semacam laporan, ya, yang lengkap dari hasil psikologi. Ini lembaganya,
independen. Jadi kita tidak bisa menentukan, tidak bisa mengintervensi hasilnya, ya. Ini murni dari lembaga psikologi yang kami datangkan dari UNER, ya. Jadi aspek-aspek itulah nanti yang menjadi dasar kami, ya, dari kurikulum, ya, untuk menentukan penjurusan anak-anak layak eligible di jurusan IPA, IPS atau bahasa, ya. Itu karena kalau anak-anak salah pilih, ya, salah pilih, misalnya orang tuanya dan anak-anak sudah menuliskan IPA tapi di psikologinya dianggap nggak cocok, nggak sesuai, atau di tes penempatan atau penjurusannya juga nggak sesuai, ini nanti akan menjadi sesuatu yang tidak mengenakkan, ya, akan menjadi sesuatu yang nanti anak-anak nggak bisa enjoy dalam belajar. Makanya Pak Agus sarankan nanti apapun hasilnya itu sudah menjadi keputusan dengan pertimbangan yang matang anak-anak. Saya sarankan, ya, tidak usah untuk, ya, ikut-ikutan. Misalnya temannya, ya, itu yang teman akrabnya di SMP itu masuk IPA, ikut IPA. Tidak. Nah, kemampuan bersosialisasi kamu nanti yang pertama ini udah diuji. Bertemanlah sebanyak mungkin, ya, dengan teman-teman yang baru, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ini terkait dengan kemampuan sosial kamu bersosialisasi, ya. Yang penting menataplah masa depan 3 tahun ke depan belajar di SMA Negeri 1 Triorejo dengan mantap, ya. Meskipun kalau memang pandemi itu tidak menyurutkan, ya, niat dan langkah kamu, mantap untuk belajar di SMA Negeri 1 Triorejo. Oke? Kita lanjutkan terkait dengan mata pelajaran pilihan, ya. Ini sudah ditentukan, ya. Nanti anak MIPA itu ketemunya matematika, biologi, fisika, kimia, ya. Oke. Di IPS ada pelajaran-pelajaran yang menjadi ciri khas dari IPS, ya. Antara lain ekonomi, sosiologi, geografi, ya. Dan di bahasa anak-anak, ini ada bahasa sastra Indonesia, ada bahasa sastra Inggris, Jepang, antropologi, ya. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang khas rumpun dari bahasa. Ya, saya cerita tentang bahasa ini anak-anak. SMA Negeri 1 Triorejo pertama kali, ya, membuka kelas bahasa itu tahun 2015. Ya, 14-15 tahun ajaran 14-15, ya. Di sana ada satu hal yang membanggakan bagi kami, ya, bagi para guru, ya, bahwasannya ketika itu kelas bahasa yang hanya diminati 23 siswa saat itu, ya, pada saat kelulusan itu mencatat satu prestasi yang luar biasa anak-anak, ya. Tercatat 19 siswa dari 23, ya, siswa kelas bahasa itu diterima di jalur undangan ketika itu. Kalau sekarang SNMPTN, Saringan Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ya, ini membanggakan dan membulatkan tekad kami untuk terus berkiprah, ya. Bapak dan Ibu guru mengampu di kelas bahasa dengan mantap anak-anak, ya. Dan diikuti prestasi-prestasi selanjutnya. Itu awal berdirinya kelas bahasa tahun 2014, 2015, dan kurun perjalanan hingga sekarang dari tahun ke tahun, ya, itu selalu saja anak-anak kelas bahasa ini mendapatkan tempat untuk di jalur SNMPTN atau undangan, dilihat nilai rapotnya, ya, selalu mendapatkan, ya, tempat yang baik untuk di jurusan-jurusan bahasa dan antropologi, sosiologi, antropologi di UNER itu pasti, ya, seperti itu. Jadi anak-anak yang punya minat di berbahasa, ya, nanti ada bahasa Mandarin juga anak-anak dapatkan. Nah, bahasa Mandarin ini perlu kita
berikan, ya, kita tambahkan terkait dengan situasi yang terkini yang berkembang saat ini. Kalau kita lihat beberapa iklan, ya, beberapa iklan di iklan lowongan kerja gitu ya, dibutuhkan kemampuan berbahasa Mandarin, nah, minimal pasif. Nah, untuk anak-anak yang memilih kelas bahasa, insya Allah nanti, ya, sampai dengan kelas 12 tahun ketiga itu bahasa Mandarinnya cas-cis-cus. Nah, itu target kami. Bahasa Jepangnya juga demikian. Bahasa Inggrisnya juga mendukung. Nah, seperti itu, ya. Jadi sudah harus di planning awal. Oh, saya ini seneng bahasa, masuklah di kelas bahasa, karena jarang sekali sekolah yang membuka kelas bahasa. Di Gresik ini hanya 3 anak-anak, ya. Di SMA 1 Driorejo ini, SMA Manyar di kota sana, dan juga SMA Kebumas. Yang negeri cuma 3 itu, ya. Jadi tidak atau jangan disia-siakan kesempatan untuk, ya, belajar di kelas bahasa, ya. Ini ada juga siswa alumni kita, ya, itu yang saat ini kuliah di Jepang. Ada yang kuliah di Cina. Setelah mereka kuliah di UNESA, ada program beasiswa yang mengikuti program beasiswa ke Jepang dan Cina. Ya, ini yang membanggakan anak-anak, ya. Nih, sekedar info untuk kelas bahasa. Kita buka 1 kelas bahasa nih, ya. Silahkan nanti yang sudah ditempatkan di bahasa dinikmati, ya. Belajar 3 tahun bersama kami, ya, di Semandri, di kelas bahasa. Oke, itu selayang pandang tentang kelas bahasa anak-anak. Bahasa apa aja nanti yang anak-anak pelajari, ya. Ada Jepang, ada Mandarin, ya. Jerman juga ada, Inggris, ya. Tuh. Terus jumlah jam belajar per pekan anak-anak. Dasarnya adalah ini, ya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 2014. Ya, dengan alokasi waktu, kalau kemarin di SMP 1 jam pelajaran kan 40 nih. Nah, sekarang kalian akan menghadapinya 1 jam pelajaran ditambah jadi 45, ya. Oke. Ini sama se-Indonesia ya, seperti ini, ya. Oke, seminggu anak-anak kalian belajar itu 46 jam. Ya, 46 jam. Jadi sehari berada di sekolah 10 jam pelajaran. Nah, jam pelajaran bukan 10 jam biasa. Kalau jam biasa 60 menit nih. Nah, ini 45 menit, ya. Berada di sekolah 10 jam, ya, pelajaran, kecuali hari Jumat, ya. Kalau hari Jumat sampai 6 jam. Kita akan masuk 5 hari belajar di Semandri ini anak-anak, ya. Senin sampai Jumat dibagi, Senin sampai Kamis itu 10 jam, dan 6 jam lainnya ada di hari Jumat, ya. Oke. Nih tentang jumlah jam belajar per pekannya. Nah, tentang peminatan anak-anak di SMA Driorejo. Nah, ini melaksanakan pemetaan kelompok peminatan secara terbuka. Lah, ini yang saya sampaikan tadi, ya, terbuka. Jadi rubrik yang menjadi acuan untuk penentuan peminatan sudah saya sampaikan tadi, ya. Ada 4. Terus transparan, ya. Akuntabel. Akuntabel ini meyakinkan, bisa dipercaya, ya. Kenapa? Kita menggandeng lembaga psikologi, ya, yang kualifikasinya udah terpercaya dari UNER, ya. Jadi bukan lembaga yang main-main, ya, bukan lembaga kaleng-kaleng untuk istilah saat ini yang sering anak-anak sampaikan tuh, ya, dari UNER, psikologi UNER. Tidak diskriminatif, nah, tidak beda-bedakan. Yang terpenting adalah satu, kami perhatikan potensi anak, jangan sampai salah memilih, jangan sampai anak yang berpotensi di bahasa nanti taruh IPA, kasihan, eman-eman anak-anak. Nah, itu jadi tidak diskriminatif, ya.
pagunya anak-anak itu ada, nih sudah saya tulis di sini. Nanti kita akan membuka ya 11 rombongan belajar, 11 kelas. Terdiri 6 kelompok peminatan IPA, 1 bahasa, dan 4 IPS ya. Jadi sudah harus tertanam mulai saat ini. Saya anak IPS, bangga di sana. Bersama nanti kita berkarya, ya, memaksimalkan potensi anak-anak dengan dampingan Civitas Akademika, Bapak dan Ibu guru, ya, dengan arahan Bapak Kepala Sekolah, ya, kita akan ya berprestasi bersama. Sekedar info anak-anak, ya, raihan yang terkini KSN, kompetisi sains nasional, ya, kompetisi sains nasional, membanggakan sekali, ya, SMA Negeri 1 Driorejo, ya, itu berhasil meloloskan dutanya itu 9 orang, ya. Mata pelajarannya apa aja, ya, ada fisika, kimia, biologi, matematika, antropologi, astronomi, ya, terus kebumian, ada TIK, ya, ada geografi. Nah, ini kita lolos 9 orang yang nanti di tingkat kabupaten. Pada tanggal 3 Agustus depan nih, mereka akan berkompetisi lagi, ya, di tingkat provinsi. Ya, mohon didoakan juga kakak-kakak kelasmu ini bisa menembus di tingkat nasional, ya. Nah, ini merata anak-anak kayak kebumian itu anak IPS, ya, nggak melulu IPA, ya. Geografi itu anak IPS. Nah, jadi jangan berkecil hati nanti ketika udah jadi sampaikan penjurusannya, tegaplah melangkah, ya, tataplah masa depan, ya, dengan optimisme yang tinggi. Karena kita udah trennya semakin naik, ya. KSN ini menempati peringkat 3 anak-anak, ya. Peringkat 3 sekolah yang lolos KSN di Kabupaten Gresik, ya. Peringkat 1 SMA Negeri 1, yang kedua SMA Negeri Manyar. Nah, kita nih, ya, menempati peringkat 3. Ya, kita syukuri, ya. Semoga anak-anak terinspirasi dengan kabar ini, melecut semangat, ya. Oke. Nanti sistemnya kelas 10 nanti sudah berhak untuk mengikuti KSN anak-anak, ya. Mekanisme yang kami lakukan kemarin terbuka. Siapapun yang mau, ya, mau mengikuti KSN, silakan mendaftar di tim kesiswaan. Kemarin seperti itu, ya. Siapapun, ya, bukan hanya pilihan dari Bapak Ibu guru, enggak, ya. Merasa punya minat, potensi, bakat di sana, ya, merasa ada kemampuan, silahkan mendaftar, ya, di tingkat sekolah. Nanti akan dilakukan seleksi, seleksinya itu ada pendampingan dari Bapak dan Ibu guru selama kurun sekitar sebulan kemarin, dan mengerucut diambil 3 besar yang menjadi duta sekolah, delegasi sekolah, ya. Jadi sistemnya seperti itu, terbuka rekrutmennya. Kita juga datangkan mantan-mantan, ya, juara KSN di tingkat provinsi. Kita datangkan, ya, mbak-mbak, mas-mas yang masih muda-muda, ya, yang pernah mencatat sebagai juara KSN di tingkat provinsi sebagai pendampingan, ya. Didampingi Bapak dan Ibu guru di sekolah, dikuatkan, ya, dengan diwarnai dengan itu tadi juara-juara KSN, mantan juara KSN di tingkat provinsi, ada yang di tingkat nasional. Oke, semoga ini info yang juga melecut anak-anak, ya, menatap masa depan yang sangat mantap, gemilang di Semandri, ya. Selanjutnya,
Nah, ini sudah saya katakan tadi ya. Dasar penentuan peminatan saya tekankan ya. Kita sudah terbuka ya. Juga akuntabel ya, bisa dipertanggungjawabkan. Ini ada beberapa pertimbangan yang sudah saya sampaikan tadi. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, lanjut. Nih, tentang pengaturan jam ya. Kalau normal nih anak-anak, nah, seperti ini ya. Masuknya jam 6.30. Ya, ini kalau normal jam 6.30. Jadi anak-anak sudah hadir sebelum jam ini ya. Silakan di manage waktunya. Ojo sampai gak sarapan. Ya, wajib itu sarapan. Karena mikir itu butuh energi ya. Kerja keras. Ya. Gimana caranya? Ya, please manage yourself about the time. Oke? Nah, pulangnya nanti ya, itu jam 15.30, setengah 4. Ini kalau normal anak-anak. Ini yang saya maksud tadi. Jamnya ya, jam pelajaran 1 jam itu 45 menit ya. Seperti ini penataannya. Anak-anak 10 jam nanti, 10 jam pelajaran ya. Ya, itu ada di lingkungan sekolah bersama bapak dan ibu guru ya. Udah tahu sekolahnya ya? Sudah dibangun taman-taman yang asri ya. Lapangannya juga baru dengan kualitas yang bagus. Nah, ini supaya ada kenyamanan bagi setiap warga sekolah, utamanya anak-anak dalam belajar ya. Oke, manfaatkan, maksimalkan semua yang ada yang sudah disediakan di sekolah dengan baik untuk belajar. Oke. Nah, ini kondisi normal. Ketika nanti saat ini kita masih di dalam pandemi nih ya. Kita juga harus menyesuaikan anak-anak. Nanti kita belajarnya tetap online ya, dengan platform Google Classroom, GCR ya. Itu nanti setelah MPLS anak-anak udah mulai belajar dengan GCR. Tapi nanti jangan kaget ketika ada guru yang minta aplikasi yang di luar itu ya. Diikuti ya, kalau memang itu memang memudahkan ya, itu memang membuat lebih lancar pembelajaran, silakan diikuti ya. Tapi yang jelas kita pakai GCR, nanti kelas-kelasnya udah di-arrange demikian rupa, anak-anak diundang dalam kelas itu ya, akan berinteraksi secara online ya, secara daring. Gimana? Ini yang sudah ditata oleh kurikulum 10 jam. Nanti kita ya, anak-anak akan berinteraksi secara online itu hanya 5 jam anak-anak. Jadi dipotong separuh gini. Nah, insya Allah jam 10.15 anak-anak sudah selesai pembelajaran. Atau nanti ada pengumuman lebih lanjut ya, pengumuman lebih lanjut ya terkait dengan itu. Ini yang pasti dipotong 5 jam ini jam segini. Jadi nggak belajar sampai sore anak-anak. Kenapa? Karena kita juga udah pikirkan dampak psikologinya ketika anak-anak di depan gadget, di depan laptop ya, di depan HP-nya dalam jangka waktu yang lama, ini juga nggak bagus untuk mata. Yang kedua, secara psikologi ya, kita juga menghindari kebosanan. Yang penting tetap pembelajaran ini berlangsung dan anak-anak menghadapinya dengan serius ya, dengan antusias, mengikuti apa yang disampaikan Bapak Ibu guru sekalian ya. Yang penting semangatnya. Oke, meskipun karena keadaan ini kita tidak bisa maksimal ya, tidak bisa maksimal ya. Nah, nanti anak-anak juga menerima jadwal pelajaran ya. Jadwal pelajaran itu juga 10 jam gini. Tinggal menyesuaikan. Misalnya minggu atau pekan pertama nih. Pekan pertama mata pelajaran jam ke-1 sampai 5. Ini berlaku selama sepekan anak-anak. Ini diabaikan yang 6 sampai 10.
baru ya pekan kedua nanti anak-anak belajar di jam ke-6 sampai 10 ini materi bidang studinya itu. Jadi kesimpulannya jam pertama sampai 5 nih anak-anak akan ketemu lagi ya di pekan 1 ya, akan ketemu lagi di pekan ketiga. Begitu. Jadi bukan setiap minggu, setiap pekan itu 1 sampai 5, bukan seperti itu ya. Jadi bergilir, bergantian, selang-seling gitu ya. 1 sampai 5 pekan pertama, 6 sampai 10 itu pekan kedua. 1 sampai 5 pekan ketiga dan seterusnya ya. Jadi nggak penting tentang wah kok hanya sebentar ya, itu sudah kami pikirkan matang-matang ya. Aspek-aspek itu sudah kami pertimbangkan ya. Yang penting anak-anak nyaman sekolah tanpa beban yang berat di era pandemi ya. Anak-anak semangat ya, niatnya ditoto seperti itu ya. Oke, saya kira itu anak-anak yang saya sampaikan. Untuk yang lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ketika bertemu dengan saya ya, Pak Agus Setiawan ya, Wakakurikulum. Demikian anak-anak, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Tetaplah semangat belajar, jaga protokol kesehatan ya, berdoa agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.